proses produksi, ceritanya banyak orang yang mengalami kesurupan. Banyak sekali mereka itu bergandengan gitu. Jadi ada yang tingginya itu nggak proporsional kalau untuk manusia ya, maksudnya dia tinggi segini tapi tangannya itu ada yang sampai ke lantai gitu. Terus mereka bawa anak-anak kecil, anaknya itu juga nggak proporsional. Nanti kalau ada yang ngerasa sesuatu, mencium aroma atau kayak ditoel seperti itu, ditoel kakinya atau tangannya, nanti kasih kode. Oke, ini experience baru ya Om, mungkin buat saya juga. Ada ini nggak Om? Ada warning dulu di awal sebelum nanti saya masuk ke sana tanpa umum. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Ya, kita ketemu lagi di gerbang antar dimensi kisah tanah Jawa. Kita kembali penelusuran malam hari dengan tema horor, dan malam hari ini kita berada di depan sebuah bangunan. Sebenarnya 2 buah bangunan tapi satu paket Ini menurut informasi merupakan apartemen, cuman mangkrak, belum sempat digunakan, sudah mangkrak duluan. Dan ketika sudah mangkrak ini diliputi oleh beberapa cerita-cerita horor seperti itu. Informasi yang saya dengar, pertama ketika ini dibangun sudah ada orang yang meninggal dari entah itu mandornya atau tukangnya, pokoknya yang ikut bangun. Kemudian ketika bangunan ini jadi, katanya ada beberapa penampakan yang terlihat oleh beberapa orang yang masuk seperti itu. Oke, nah yang ketiga ternyata ini tempatnya pernah digunakan untuk produksi syuting. Tapi ketika proses produksi, ceritanya banyak orang yang mengalami kesurupan, seperti kesurupan massal. Nah, yang rasakan ketika pertama kali kesini gimana? Iya, tentunya ini Mas dia. A sampai Z itu ada di sini, macam-macam. Seperti kasus-kasus kalau kita mengunjungi bangunan-bangunan terbengkalai, walaupun ini baru, belum pernah ditempati sama sekali, tapi banyaknya ruang yang ada di sini itu semua sudah penuh. Gitu. Iya. Ini mengingatkan saya ketika penelusuran di Rusun ya waktu itu ya, di daerah Bekasi yang dipakai film ini Pengabdi Setan 2, itu persis banget bentuknya kayak gini. Tapi ini udah lebih jadi, lebih udah siap pakai, iya. Dan ketika saya ada di sini sebenarnya apa yang dirasakan itu kan tentunya entitas-entitas makhluk astral itu banyak Mas dia, apalagi di sini adalah semak ya di sana. Dan ini juga jauh dari aktivitas utama. Ada satu tempat yang ada di sana yang dipakai juga. Dan kalau dibilang energi kerajaan ada, kerajaan metafisik. Kemudian negara itu juga ada Mas di sini, negaranya gitu. Berarti ada presiden yang berwujud makhluk astral di situ. Tapi saya juga merasakan beberapa getaran-getaran yang ini kaitannya dengan aktivitas satanis juga. Ada. Ya ampun. Ini di Jogja loh. Iya. Makanya itu ada. Gitu. Dan bangunan baru ya, bukan bangunan Belanda kolonial dan sebagainya. Iya. Justru kalau sebenarnya image kita itu memikir kalau bangunan itu tua, terbengkalai, itu penuh. Itu enggak juga. Gitu. Ya? Tergantung proses pembangunannya juga. Nah di sini juga yang saya rasakan, walaupun ini belum pernah dipakai, belum lama juga dibangun gitu ya. Tetapi saya coba menyingkronkan dulu ketika kita mendatangi kondotel yang ada di Cimahi. Oh iya. Ini 11-12 Mas Di. Sampai tersesat di ini Iya. ya. Ini hampir sama gitu. Yang saya rasakan banyak sekali manipulatif di sini gitu. Memang entitas-entitas yang mendiami itu membuat satu blok ataupun kasta.
Jadi antara satu ruang, satu lantai dengan lantai yang lain semuanya berbeda. Oke. Ada tingkatan-tingkatan gitu. Gitu. Terus ini Om, ketika kita lihat dari luarnya saja dulu. Ini kan apa ya? Kalau saya melihatnya kayak tampak baik-baik saja seperti itu. Nah, sebenarnya Om ini nggak sih merasakan atau melihat kayak batasan-batasan dominasi mereka itu sampai mana? Karena ketika mungkin dilihat dari sana, itu bangunan biasa, nggak serem-serem amat. Tapi ketika kita mendekat loh kok makin kayak berinding-berinding, makin kerasa kayak gitu. Iya, sifatnya itu manipulatif pasti. Gitu. Jadi nampak baik-baik aja tapi tidak baik-baik aja. Itu kasarannya. Justru ini malah menurut saya kalau mendatangi satu bangunan yang terbengkalai, serem, menakutkan, itu mungkin udah biasa ya. Ini bangunan nggak ada apa-apa ya Mas. Nggak ada apa-apa tapi justru lebih ramai dari yang serem gitu, di atas itu. Jadi memang kita seperti halnya akan memecahkan banyak teka-teki ya. Ada apakah di situ? Kemudian kasus-kasus tadi yang disampaikan Mas D ya, entah pekerja yang meninggal, pernah di sini ada satu perseteruan konflik yang ada korban jiwa, kemudian ada kasus kesurupan massal. Itu sebenarnya pemicunya apa? Gitu. Karena saya melihat ada di beberapa tempat ini yang sudah memancarkan cahaya merah, bukan lampu ya, tapi memang itu satu titik di mana ini kalau kita bahas selama bertahun-tahun juga nggak akan selesai. Jadi kita akan pilih beberapa zona yang tentunya ini karena luas banget, nanti cobakan kita pecah juga ya. Nanti saya sendiri, Mas D sendiri, dengan penelusuran ya. Dan nanti tentunya nggak sendiri-sendiri kita. Gitu ya. Ada beberapa kru dan kita coba interaksi dan nanti coba kita sinkronkan di akhir segmen. Gitu Mas D. Oke, ini experience baru ya Om, mungkin buat saya juga. Nanti berarti kita akan merasakan di lokasi yang berbeda-beda. Kemudian ada ini nggak Om? Ada apa ya? Warning dulu di awal sebelum nanti saya masuk ke sana tanpa Om mau. Iya, tentunya tetap karena ini nanti kita sendiri-sendiri, kita ngelit, kita yang saling memimpin. Oh gitu. Mas D dengan rombongannya, saya dengan rombongannya, nanti kita temukan gitu aja Mas D. Karena ini Sobat Java ini kayaknya luas banget ini. Makanya nggak bisa apa ditelusuri, mungkin satu ruang atau satu lantai aja bisa satu episode loh Mas. Iya. Kita bayangkan ini dua, ada itu ada 12 ya. 24 episode ini. 1 tahun selesai. Itu karena satu tempat aja sudah ingin bercerita. Dan entitas-entitas tadi seperti kita ngobrol juga, ini ketemunya apa, tapi di akhir segmen aja. Gitu. Oke teman-teman, Sobat Javanica semuanya, kita akan mendekat dulu, kemudian nanti akan jadi kita bagi ya Om. Nanti saya di mana, Om mau di mana, tetap ikuti terus perjalanan kita. Yuk. Oke Sobat Javanica semuanya, ini kita belum masuk, baru sampai ini ya, sampai mungkin level pertama ya Om. Hawanya udah beda ya. Pusing Mas D. Sama. Iya. Ini menurut saya mungkin satu step lebih ganas ya dari waktu kita di Bandung waktu itu. Gitu. Iya. Dan apa ya yang manipulatifnya Mas D ini tentu akan sangat kerasa gitu. Dan ini nanti ada percabangan kanan dan kiri. Mas D mau pilih mana kira-kira? Saya sisanya aja. Kalau saya nggak ngerti ya Om, dari tadi pengennya ke sebelah sana. Ya udah, bisa ke sana, Mas D ke sana. Sama, saya juga. Tapi kenapa ya? Melihat kalau kita balik ini kan kita ngadep ke kiri ya. Mungkin gini, nanti konsepnya saya searah jarum jam, Mas D berlawanan dengan jarum jam. Oh gitu. Nanti kita ketemu di tengah. Oh, mantap. Karena akan ada satu sesi di mana
saya melihat tapi Mas D tidak melihat dan sebaliknya. Oh, Mas D gitu? melihat, saya tidak melihat. Oh, gitu. Jadi nanti kita temukan jadi satu lingkaran bulat. Gitu. Berarti apapun, misalnya saya merasakan apapun, entah itu benar atau enggak, mungkin itu halusinasi pun, saya harus tetap ceritakan itu, harus tetap tangkap itu. Tangkap ya? itu, apapun itu. Nanti juga kita coba hati-hatian juga sih Mas D. Oke. Dan ini tentunya tidak sendiri. Nanti juga kita akan ngajak-ngajak teman di sini. Pertanyaan interaksi lah nanti Mas D, karena Mas D mungkin kalau mau mediumisasi parsial juga nggak apa-apa. Maksudnya nggak secara verbal ya, tapi tangan ini mau gambar silakan. Oke. Gitu. Parsial kan nggak selamanya ini ya. Iya. Harus menceritakan tapi dengan visualisasi. Gitu. Kamu hati-hati ya nanti kalau mediumisasi juga ya. ya. Insya Allah. Saya juga parsial ini nggak berani full. Oke. Karena banyak banget interaksi di sini. Makanya. Ya. Dan kita juga baru pertama kali ke sini, meskipun kita udah bertahun-tahun di Jogja, tapi baru tahu juga di sini gitu. juga baru malam ini. Gak tahu kita nanti akan dapat apa, apakah sesuai dengan yang diceritakan dari informasi yang saya tangkap tadi, atau ada tambahan, atau mungkin berbeda sama sekali, kita masih belum tahu ya. Kita nanti di sini mau mengalir, nanti kita ketemu lagi di kita cari titik. Kita belum tahu gitu, karena kalau saya tertarik untuk naik ke atas sih mesti, karena saya melihat banyak anak-anak kecil di sini. Memang tempat ini kalau dibilang tumbal juga ditanam tidak ada gitu ya, tetapi kenapa sih banyak anak-anak kecil gitu? Maksudnya anak kecil itu kayak kita ngeliat boneka Matryoshka itu mesti yang diambil ada isinya, diambil itu susun sampai benar-benar kecil, itu apa gitu. Maksudnya dari tadi serombolan itu sudah ngelihat, dan apa ya, tentunya entitas-entitas berwujud perempuan juga banyak, dan biasanya akan ketemu dengan entitas pocong putih gitu ya, pakai kafan putih. Mereka satu kombi gitu disebutnya, ada 30 barisan pocong gitu. Tetapi yang unik di sini saya melihat mereka itu kainnya kena bercak merah daerah semua. Dan itu juga satu rombongan mesti, satu apa ya, seperti satu barisan 3 kali 10 gitu, jadi 30 entitas itu gitu. Dan di satu ujung 29 berkain kafan merah, satu berkain kafan hitam. Khas ini ya, khas kayak ritual-ritual entah apa itu ya. Itu sih. Kalau yang sudah saya tangkap ya mesti yang nanti mungkin ada di satu sisi yang berbeda dengan Mas D. Tetapi saya sudah mendapat gambaran ketika di depan sebelum ini mulai, itu barisan-barisan itulah. Yang mungkin kan jadi konsentrasi saya untuk itu apa sebenarnya gitu. Gimana kita sekarang? Kita mulai aja. Kita Mas D sana, kita temu lagi. Kita langsung kemana ini Mas? Becek. Ya, ini toh. Langsung naik ini. Kita berhenti di mana? Ya, kita berhenti dulu ya. Ini kan tadi kalau Sobat Javanica semuanya lihat, kan ada 2 bangunan ya sebenarnya, 2 gedung, cuman kayak ada jalan untuk ini, untuk menghubungkan. Ini bagian bawah ada, bagian atas di lantai keberapa ya? Ketiga ada ya, kayak gitu. Kemudian nanti gampangnya gini, mau ke gedung sebelah, saya ke gedung satunya. Kemudian ketika nanti kita menemukan jalan untuk menghubungkan 2 gedung lagi, kita akan coba temui di situ, kayak gitu. Ini tim siapa aja? Ada Wendy, Aldo, sama Gembi. Oke. Kita mau naik ke mana dulu? Ke sini dulu ya? Kiri dulu Mas. Ke kiri? Ya.
Oke, yuk. Langsung naik gini. Kita berhenti di mana? Betul. Katanya di sini dulu pernah di sini dulu pernah ada yang kesurupan Om di sini. Yang tadi itu Om yang kita Yang film ya? ya, Jadi melimpaskan. ini kan tempatnya nganu ya, masih lembab ya. Bahwa entitas yang paling kuat di sini kan anak kecil sih, banyak anak kecil gitu. Terus kemudian ada satu kejadian ketika ada seseorang mungkin udah kelelahan ya, dalam artian sudah berjam-jam bekerja atau syuting. Dia dalam mimpinya atau dalam ini ya, dalam melakukan proses itu yang saya lihat, entitas ini masuk ke dalam pikiran orang tersebut. Kemudian dia dibuat seakan-akan melamun, kemudian diajak main, tanda petik. Mainnya itu ke daerah yang pojok sini, yang basah ini. Nah, ketika diajak ke sini, sebenarnya kan melayang ya pikirannya. Entitas itu tadi kemudian masuk ke alam bawah sadarnya, terjadilah kesurupan yang pertama. Nah, ketika melihat ini kok gerakannya itu kayak apa ya Mas ya? Dia kayak diam menunjuk ke satu tempat gitu loh, tapi kosong, tangga-tangganya itu kosong. Terus kemudian teriak-teriak. Intinya ini ada apa sih, ini gini, ada satu proses apa gitu. Terus saat dicoba untuk dibantu nenangin atau dibantu untuk dipegangin gitu, nular, nyetrum, surupan massal. Lah, ternyata yang masuk itu entitasnya nggak hanya satu, tapi saya lihat itu gerombolan, sekelompok koloni. Jadi ada 10 lebih gitu. Jadi ketika itu dipegang satu, dia masuk terus gitu. Dan saya ada satu yang dari tadi menuntun sih ya, untuk anak kecil ya, tinggi sekitar berapa, 60 cm, tapi dia nggak berbentuk bocah pada umumnya. Bocah SD itu ya? TK, playgroup mungkin. Dan lari-lari gitu Om? iya, kayak ngajak main. Dan satu tempat yang oh nih, yang tuh, yang apa, di lift Mas, dia bilang di satu sisi itu di lift. Lari satu, lari semua gitu ya? Iya, yang tadi mengarah paling kuat itu di sini. Jadi ini adalah gerbang antar dimensi yang sebenarnya mereka menggunakan akses itu tidak melalui tangga, tetapi akses mereka melalui ini. Jadi banyak yang naik turun gitu. Ya. Tadi kan Om udah kita kalau ada jejak tunggal kan Heeh. Nah, kebetulannya ada pekerja yang dulu meninggal waktu pembangunan. Oh, ceritanya ya. Kata yang jaga sih. Heeh. Lokasinya sekarang sini, di basement yang sebelah sini. Sebelah sini ya. Kalau ini jalan naiknya mana? Liftnya kan nggak bisa. Jalan. Sebelah sini. Saya lihat dulu ya. Oke. Sebelum ini ya cerita ya, Mas Aldo. Jadi kan kita timnya kepisah nih ke Bagi sama Umho. Yang perlu disadari, kita akan menelusuri tanpa Umho. Biasanya kan Umho kita jadikan apa ya, garda terkuat untuk menangkal hal itu. Nah, tadi sebenarnya ada pesan-pesan tersirat dari Umho. Ini saya akan sampaikan kepada tim yang ikut ke sini. Yang tersirat itu banyak hal-hal yang sifatnya manipulatif seperti itu. Jadi bisa jadi saya nanti akan salah cerita, atau mungkin ada sesuatu yang mempengaruhi pikiran teman-teman pada saat penelusuran. Saya dapat something yang mengatakan tadi kan udah pada masuk tuh kru untuk apa ya, survei atau lihat-lihat lokasi sebelum kita berdua masuk, saya sama Om Hao. Nah ini value-nya itu akan berbeda seperti itu, bisa jadi berbeda, bisa jadi ditambah, atau bisa jadi yang tadi teman-teman temukan atau teman-teman dapat informasinya bisa jadi nggak ketemu, atau bisa jadi malah itu ketemu sesuatu yang berbeda seperti itu.
Kemudian nanti kalau ada yang ngerasa sesuatu, mencium aroma atau apa ya, kayak ditowel seperti itu, ditowel kakinya atau tangannya, nanti kasih kode. Jangan aku ditowel, kasih kode aja. Mas Di, nanti saya nangkep kayak gitu. Terus ada ini sih, ada satu orang yang harus hati-hati. Nanti kalau ada apapun yang masuk ke pikiran, kode aja Mas Aldo kayak gitu loh, sebelum naik ke atas seperti itu gitu ya. Ini aku tahu-tahu dapat apa ya, dapat entah apa namanya, entah wisik atau apa, cuman ini harus saya sampaikan. Nah, ketika saya sampaikan seperti ini, saya jadi kayak lega. Oh, berarti memang ada paweling seperti itu gitu ya. Oke, kita cerita apa tadi Mas Aldo? Kalau yang sebelumnya itu ada Mas bekas yang meninggal. Ketika ini mangkrak, akhirnya kan ada pemborong lain yang melanjutkan. Nah, ceritanya beliaunya ini kan ngecek ke lokasi dan karena nggak ada keterangan, kalau nggak salah beliau itu bawanya lilin Mas Di, dan jalan ke atas kan aksesnya lewat itu yang sebelah sini. Oke. Nah, waktu masuk sekelebatan melihat ada sosok perempuan yang kayak di depan tangganya itu udah lihat ke arah dia yang baru masuk. Karena penuturan warga sekitar juga itu sering melihat ada sosok perempuan yang terbang atau apa di sekitaran apartemen ini. Jadi menganggap kalau penunggunya itu si sosok perempuan ini. Nah, karena pemborongnya waktu itu bertemu dengan Raden Mbak Lilin, akhirnya menjadi kepercayaan tersendiri ya Mas Di. Kalau ingin bertemu, silakan lewat ruang tamu. Oke, jadi coba kita pakai lilin dulu ya. Karena kalau tadi ngomong perempuan, emang dari awal tadi yang apa yang saya dan Om rasakan banyak perempuan. Kalau yang ditanya satu sebenarnya banyak. Boleh dibilang ini sarang seperti itu. Cuman ingat kuncinya tadi, ada sesuatu yang manipulatif. Bisa jadi yang kita rasakan, yang kita dapat informasinya perempuan, akhirnya jadilah perempuan seperti itu. Tapi mungkin bisa jadi bukan itu, seperti itu. Tapi nggak ada salahnya kita coba ya. Ada yang bawa lilin tadi? Ada Mas Di. Mungkin Mas Di mau menentukan tempat dulu kita stay-nya di sebelah mana? Ada sih, cuman saya minta ini. Iya. Iya, jadi ini kan ini pada bolong-bolong ya Mas ya. Ini semuanya pada nengok. Memang sampai hari ini pun banyak sekali dan mereka kadang dari lantai sini ke lantai ini berterbangan, Mas. Dan ini katanya Om Bapak keluarga yang jaga di sini. Lantai 9 katanya paling angker. Yang deretan kita ya sini ya. Nanti coba kita kunjungi di terakhir. Tapi apa ya? Saya melihat di sini sebenarnya perputaran energinya sangat kencang, Mas. Jadi ada 2 tower dan ini tuh titik pertemuan dari kesemuanya. Nah ini ketika kita bilang sini ada angin kencang ini datang. Iya, bukan ya. Saya coba untuk mengambil gambar ini sebenarnya. Karena ketika nanti melakukan mediumisasi full itu sangat berbahaya sekali. Karena kita di sini berlima. Oh iya, kita pergi ganjil ya. Berganti ganjil. Jadi saya akan coba untuk parsial terus. Akibat yang paling fatal apa sih ketika kita pergi ke tempat ya kesurupan massal, Mas. Bisa kesurupan atau nanti ada satu yang ganti nemenin. Ini mengingatkan saya kayak waktu di Kondotel, kayak waktu di Bandung waktu itu. Oh iya iya. Iya, dan kalau masuk ke sini coba. Ini yang saya lihat ini kolam ini ada airnya, Mas. Walaupun ini belum pernah dipakai.
ada air, tapi biasanya kolam renang itu airnya biru, ini airnya merah. Dan banyak kepala-kepala yang ada di sini. Jadi bisa kita bayangkan kayak semangkok bakso pedas itu loh Mas. Bakso merah itu pedas, kuahnya merah pedas. Terus di situ ada bakso timbul itu loh Mas, pada apa? Mengapung itu, tapi itu kepala Mas uniknya. Dan merahnya adalah merah darah. Di sini penuh. Saya tidak bisa mendeskripsikan apa karena di sini tidak pernah terjadi misal satu tragedi yang menimpa banyak nyawa yang mati, bukan, tetapi ini saya lihat gabungan-gabungan dari beberapa energi dari mereka di sini yang mati penasaran. Tidak berasal dari tempat ini, berasal dari tempat lain, tetapi itu tertariknya ke sini, gitu anehnya, gitu Mas. Jadi ada yang meninggal di sebelah sana karena kecelakaan, ada yang meninggal karena suicide, ada yang meninggal karena pembunuhan. Itu semua terendamnya di sini semua masuknya di kolam ini gitu, dan mengapung dengan darah-darah yang masih, dan kebanyakan mereka yang penasaran. Dan ini dari tadi kita bilang itu ini berpindah Mas, dari sini terbang ke sini terbang ke sini, itu entitas-entitas seperti kuntilanak tapi menggunakan gaun yang berwarna-warni, banyak banget gitu. Tiap lantai berarti ada Mas? Iya, jadi tempat ini sudah, misal kita ambil satu blok ini ya, satu lantai ini itu sudah ada satu kakak yang menempati. Jadi ada bapak ibunya, anak-anaknya, bahkan sampai bercucu, beranak pinak, itu semua menempati di sini dan mengcreate tempat ini itu seperti satu negara tersendiri. Dan ini capitalnya, pusatnya, tanpa ada di tengah. Jadi kalau kata teman-teman yang nitip tuh bisa dibilang mereka juga. Iya, modelnya gitu. Dan di sini kayak apa ya, buy one get one gitu. Jadi mereka ketika mendapat ini sudah ada isinya gitu Mas, gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, sistemnya MLM. Jadi mereka ngajak teman. Dan ada satu yang saya rasakan di sini. Jadi ada perempuan di sini menggunakan gaun berwarna kuning. Ini yang lagi di center Om. Iya, yang ini. Dia dari tadi melambaikan tangan. Ini anginnya berasal dari sana. Dia menggunakan tapi rambutnya diajukan ke depan ya. Itu satu, iya tertutup, kemudian menggunakan gaun berwarna kuning terang. Ini disebut kuntilanak kuning. Itu coba mendeskripsikan, coba menceritakan tempat ini juga dipergunakan oleh beberapa entitas ini ketika tempat ini kosong, kemudian mereka butuh tempat untuk ini ya, untuk apa ya, untuk tinggal gitu. Dan banyak banget gitu bilangnya. Terus Om, energinya sendiri itu apa Om? Berarti negatif? Campur Mas, tapi campur juga ya? Iya. Sesuai warna tadi ya? Iya, tapi memang 90% yang ada di sini tentunya acak dan negatif gitu. Dan sosok yang menyerupai apa ya, kepala, kemudian ada rambutnya, kemudian seperti kuyang lah, ada jeruannya pun ada. Yang dari tadi melayang, tapi kita coba cek di dalam. Tapi emang di sini tuh sebenarnya sangat beragam banget ya. Iya, bahkan saya mau cerita apa, mau mendeskripsikan apa itu bingung Mas. Ini mau ngambil yang mana? Mereka yang punya cerita yang mana dulu itu. Kalau saya sih ini ya, ngerasain dari suhu aja. Kalau tadi di bawah tadi dingin, di sini udah mulai panas, kemudian kayak sesek seperti itu. Aku coba mau ini, permisi ya, tak taruh sini. Kalau ada mitos yang mengatakan nanti kalau bawa lilin kemudian bakal ketemu sama perempuannya ini Mbak Kun ya, Mas Aldo? Kalau yang pernah lihat ya Mas, mereka gambarnya ngeri seperti itu. Kalau saya rasa sepertinya tidak terlalu pengaruh lilin atau enggak, karena memang di sini hawanya beda dengan yang bawah. Dari suhunya aja udah kelihatan
tadi agak dingin sejuk, di sini udah agak sumpek seperti itu. Nah, saya coba ini teman-teman experience kecil-kecilan. Ada satu ini ya, satu perangkat pendulum seperti itu. Nanti kita coba. Saya pernah diajari, kalau teman saya yang ngajarin itu bilang namanya psikotronika. Ada yang bilang radiestetika, ada yang bilang berkomunikasi melalui pendulum. Masih dianggap bukan sains, cuman katanya itu sering akurat seperti itu. Makanya kita akan coba merasakan apa ya, kayak mungkin getaran-getaran elektromagnetik atau yang sejenisnya. Yang ini kemungkinan kalau dikonversi dalam metafisik bisa berwujud penampakan yang mungkin orang lihat. Karena kalau di batin saya di sini cukup kencang seperti itu daripada yang di bawah tadi, seperti itu. Dicoba nggak apa-apa ya Mas Aldo ya? Berarti nanti bisa mengetahui ada atau tidaknya. Mas Aldo mau tanya apa? Bisa dapat jawaban Mas Dik dari situ. Saya coba. Oke. Mas Dik, sebenarnya yang disebut sosok perempuan itu berasal dari mana? Banyak orang yang mengatakan kalau dia itu yang menunggu sini, cuman ada beberapa juga yang bilang kayaknya bukan deh, tapi dari seberang. Saya coba cek keberadaannya dulu ya. Kita sepakatin kalau misalnya memang ada entitas yang dibicarakan orang perempuan itu di sini, akan berputar ke sini ya. Kita sepakati ke kanan saya seperti itu. Tapi kalau tidak, akan ke kiri saya, berlawanan ya. Ini spesifik perempuan. Bahkan kalau ternyata laki-laki, dia akan berputar ke kiri. Tapi kalau memang entitasnya perempuan, dia akan ke kanan. Coba ya. Kita dekatin ke api. Biasanya cepet. Tuh Mas Aldo, muternya kemana? Nah, langsung terkonfirmasi ternyata. Kenceng ya? Kenceng ya? Mas Aldo mau tanya apa lagi? Dia apa tadi? Memang penunggu sini atau bukan? Memang penunggu sini atau bukan? Kalau penunggu sini kita coba putarnya balik ya. Oke, kalau misalkan penunggu di sini mbaknya boleh ditunjukkan dengan membalik putaran pendulum. Bisa balik nggak dia? Balik nggak Mas Aldo? Boleh pasti. Loh? Berarti bukan penunggu sini aslinya ya? Enggak, penunggu sini. Tadi kan saya minta kalau misalnya memang penunggu sini, tolong dibalik. Oh iya. Kan agak ini ya, agak nggak logis ya kalau putar bisa balik ya. Seperti itu. Oke, dan ini energinya kenceng. Saya rasa itu bisa mewakili informasi yang tadi didapat Mas Aldo ya, kayak gitu ya. Saya tak lepas. Makasih. Kejawab. Kita coba jalan ke sana. Kita nelusurin ini. Nanti habis ini kita naik ke atas lagi aja. Untuk ngambil kamar berikutnya. Iya. Sampai nanti kita tiba di lantai 9. Om, ini kan di tengah-tengah apa ya, tengah-tengah pemukiman. Iya. Itu mungkin nggak apa, warga tuh sering dapat apa dari sini gitu. Asalnya Sering apa yang dilihat. Ini unik Mas. Yang dilihat itu unik. Nanti kita sini dulu. Assalamualaikum. Kita ambil sini aja. dominan perempuan. Ya.
kalau interaksi apa yang dilihat warga, ini kan nggak pernah ditempati. Tetapi kadang mereka melihat tempat ini nyala lampu nih, jadi kayak blok apartemen yang ada di sana, Mas. Gitu. Di malam-malam tertentu, di lantai-lantai ganjil terutama, itu lantai 3, 5, 7, 9, 11 itu kadang ada satu kamar yang ada tersendiri, satu kamar tersendiri itu nyala lampunya. Jadi seolah-olah seperti itu ada penghuni. Nah, tapi misal dilihat itu sekali lihat gini, kemudian kalau berpaling lihat lagi sudah mati. Lah, itu berarti menandakan tempat ini dihuni atau menandakan tempat itu sedang ada satu aktivitas gitu. Dan memang di lantai sebelumnya tadi kebanyakan didominasi perempuan yang mereka berwujud, ya kita boleh bilang itu kuntilanak gitu ya. Tetapi di tempat ini dan nanti kita coba di beberapa tempat berikutnya itu kebanyakan keluarga gitu. Jadi keluarga-keluarga yang mereka sudah beranak pinak di sini. Gitu. Coba kita yang lihat yang bagian sini. Ya, ini ketiga ini. Jadi kita nanti berhenti di lantai ganjilnya saja sampai ke 9. Langsung. Iya, ini kita coba ke 5 sekarang. Ya, saya sudah dengar sih kayak suara-suara nafas kayak gitu. Ada yang tidur, ada yang sari, karena yang saya rasakan ini kalau digambarkan dalam bentuk sosok ya sudah sepuh kayak bapak-bapak gitu. Nggak terus yang saya rasakan ya ada manipulasinya mungkin iya, tapi yang saya tangkap sekilas nyambar seperti itu ya kayak penghuni rusun. Jadi kayak ada yang punya anak, kemudian bapak-bapak, ada yang ibu-ibu seperti itu dan menjalankan aktivitas selayaknya ini hunian seperti itu. Masih dari kamar-kamar ini ada merasa yang paling menarik nggak sih, Mas? Hampir setiap kamar ada penghuninya menurut saya. Bisa salah, saya nggak mau ngarang-ngarang, cuman yang saya rasakan seperti itu. Tapi kalau ngomong yang menarik itu sebenarnya di atas seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita ceritakan yang di sini nggak apa-apa seperti itu nanti. Itu kayaknya buntu, Mas. Tapi kalau nggak salah itu tembusnya ke kolam renang. Oke. Nah, kalau ke atas lewat mana? Kalau ke atas nanti kita harus muter dulu, Mas. Oke, nggak apa-apa, cerita di sini dulu karena lu tariknya ke sini. Gimana? Isi. Ya. Oh iya. Tuh bangunan sebelah. Ya. Oh iya, buntu. Gimana Mas Aldo di sini? Jadi ceritanya di masjid. Kalau kita berdiri di yang kolam renang sebelah, terus kita memandang ke atas ke bangunan. Jadi di sana kelihatan kayak lorong gitu jadinya, Mas. Kalau lihat ke atas itu biasanya ditampakin sosok perempuan itu lagi. Jadi kayak selain lilin, ternyata kalau memandang dari salah satu sudut di apartemen itu bisa istilahnya diberuhi sama si Mbak penunggu ini tadi. Oh gitu. Ya. Mau dicoba? Itu sih. Oh gitu. Mas Aldo nggak apa-apa. Mas Aldo nggak apa-apa beneran. Nanti kalau kayak melihat tapi nggak dari sini ya, dari sini ya seperti itu. Nah dari tadi Mas Aldo terus kayak gitu loh. Nggak apa-apa. Sekali aja experience sama saya. Ke sini. Lihatnya kemana? Ke atas. Atas, Mas. Lantai 9 katanya. 10 detik nanti Mas Aldo yang kebayang apa, nanti saya bantu ini. Saya bantu kalau misalnya saya ikut dapat aksesnya bisa diceritakan, tak ceritakan seperti itu. Yuk, tak temenin.
Ada sesuatu? Atau ngerasa gimana? Kalau ngerasa ya Mas, kalau dari tadi tuh ngerasanya sebenarnya malah jadi capek. Waktu jalan pertama tadi sampai lewat kan lorong-lorong ini kan Mas. Terus aku juga sempat lihat tadi yang waktu pertama jalan waktu live. Rasanya tuh capek Mas. Capek dan sungguh banget. Karena nggak tahu yang teman-teman lain gimana, cuman aku ngerasa waktu turun keringetan banget. Terus yang barusan ini ada rasa-rasa apa? Aku mungkin nganu sih Mas, cuman bisa bilang kalau perempuan tapi normal-normal sih Mas. Iya. Nggak hancur, nggak apa enggak. Rambutnya lurus, panjang. Iya. Berarti merasakan perempuan ya. Iya. Karena saya juga ngerasain juga, tapi mungkin perempuan yang dilihat Mas Aldo sama saya beda, karena saya melihat ada satu perempuan yang sanggulan seperti itu, tapi yang digambarkan Mas Aldo juga ada. Nah, yang tadi kayak mau berinteraksi dengan Mas Aldo, menurut saya ya itu memang entitas-entitas perempuan. Ini maaf tapi saya sampaikan aja, semoga saya salah kayak gitu loh. Saya cuman kayak dengar suara ganteng kayak gitu loh. Enggak, aku kayak cuma ngerasa ganteng kayak gitu. Nah, terus kok bisa kelelahan? Yang lain mungkin juga ngerasa ya, tapi kan wajar seperti itu. Ketika orang mau diajak interaksi secara batin seperti itu kan pakai energi ya. Misal saya gambar, kan itu pakai energi seperti itu. Makanya kadang saya kadang capek, pusing dan sebagainya. Mediumisasi atau melakukan retrokognisi, karena juga energi. Dia suka berkeringat, kemudian kalau dikasih minum langsung habis banyak seperti itu. Itu yang Mas Aldo rasakan barusan seperti itu. Energinya kesedot agar mereka punya cukup power untuk bisa mengajak interaksi seperti itu. Iya. Dan ini tadi berhasil dengan kayak Mas Aldo kayak ngelihat something yang ada di pikiran, ternyata perempuan juga kayak gitu. Itu masih dari kemarin kayak kan ada yang akhirnya memang banyak ya di sini. Cuman aku dari awal waktu survei terus tadi jalan-jalan juga meyakini kalau sebenarnya perempuan sih ini. Memang lihat teman-teman. Bukan yang lain nggak ganteng ya, tapi nggak tahu kenapa ya. Kadang bisa jadi Mas Aldo punya something yang lain, linuweh atau apa. Saya nggak ngerti, cuman fisikannya kayak gitu aja. Minum Mas Aldo. Ya, kita habis ini lanjut ke atas. Iya. Nah, ini bisa kita lihat posisi kolam renang dari atas. Nah, bentuknya itu kadang gini, Mas. Seperti masih ada satu ruang yang satu kamar yang nyala seperti yang sebelah. Tapi itu bisa diartikan ini nggak ada yang mau dikomunikasikan gitu, ada apa gitu? Kalau nggak sengaja warga tiba-tiba. Mereka lebih ke eksistensi sih Mas. Kalau yang bisa saya terjemahkan, aktivitas mereka itu lebih mengarah ke satu eksistensi. Saya itu ada di sini gitu. Atau tempat ini jangan jadi satu tempat yang dikunjungi. Kita coba nusuri lorong. Iya. Nah, saya kenapa memilih tempat ini? Karena tempat ini tusuk sate. Langsung dari jalan sana ya Bu ya? Iya. Apa Om yang dirasain?
Ini kita lihat kecil ya, tapi ini menghubungkan dengan pintu masuk utama akses ke sini. Jadi banyak sekali entitas yang menghuni tempat ini itu menggunakan lantai 3, 5, 7, 9, dan 11. Itu arahnya dari sini mas, masuknya. Ini salah satu pintu gerbang antar dimensi. Jadi panas. Ini anehnya kita ada di satu ventilasi terbuka, tapi di sini lebih panas dari tempat yang pernah kita kunjungi sebelumnya. Kenapa? Karena lalu lalang yang lewat di sini itu trafiknya sangat padat banget. Iya. Dan ini pas loh mas, jalan lurusnya kalau kita lihat arah jalan ke sana. Jadi lalu lintas paling padat sini ya? Iya, salah satunya. Iya. Yuk kita putar sana. Ini kita ke 5 ya? Ini 7 ya? Ini kita sekarang di 5 ya? 5. Tapi langsung ke 7 ini mas. Oh, perbedaan entitas yang ada di lantai tadi 3 sama 5 itu apa? Kalau di 3 tadi kan perempuan paling banyak mas. Di 5 ini keluarga. Jadi ada beberapa ini kita nggak usah dekat. Jadi ini saya center, maaf. Ini ke sini itu banyak sekali mereka itu bergandengan gitu. Jadi ada yang tingginya itu nggak proporsional kalau untuk manusia ya. Maksudnya dia tinggi segini tapi tangannya itu ada yang sampai ke lantai gitu. Terus mereka bawa anak-anak kecil, anaknya itu juga nggak proporsional. Terus ada juga yang seperti zombie. Jadi manusia biasa, tapi mereka kayak sebentar ya. Jadi kayak gini loh mas Karus. Nah. Itu lebih dari satu juga. Gini. Ini saya coba untuk menarik satu tapi parsial. Nah, ya gerakannya kayak gini, jalannya gitu banyak banget di sini. Terus lebih ke keluarga sih. Cuman saya seolah-olah ingin mengejar tadi yang terbang. Kita ke 7 sekarang. Berarti tadi yang pegangan tangan itu masih ada ikatan ya Om ya? Iya. Dan ini kan nggak ada pintunya, tapi ada yang pintunya tertutup, ada yang pintunya buka. Kalau ini ya, kalau ngomongin rasa ya seperti itu. Saya cuma ngomongin rasa, nggak ngarang gimana. Saya nggak lihat, tetapi batin yang mengatakan seperti itu, kayak gitu. Lanjut Mas Aldo. Mana? Sini? Tadi saya jalannya kan dengan sebelah sana. Sini? Ya. Wow. Kenapa? Ya itu mesti merasa kayak kok tambah semu, terus benar-benar jadi agak capek sama sih. Kan waktu itu memang sambil ngobrol, cuma capeknya kan beda nih, capek ngomong dan capek yang lain dulu. Nah waktu itu saya nggak terlalu nggak ngerasa capek bicara juga, cuman entah waktu lewat sini paling kerasa capek. Assalamualaikum. Kita coba jalan lorong sini. Nah, bisa kita lihat semakin naik ke atas, semakin belum jadi tempatnya.
Semakin naik hawanya kayak semakin Pengap, iya. Pengap malahan. Coba lo tak tutup, tinggal. Oh, jangan dong. Enggak, coba aja. Coba lihat di sebelah sana. Di kaca ini ya. Oh, iya. Kan mesti berbeda, Mas. Kayak di situ ada satu entitas yang dia mencoba untuk masuk. Bilang apa? Coba. Namanya siapa? Siapa? Namanya siapa? Terus dia memang dari bangsa jin atau dulu manusia?